Hai semuanya, selamat datang di channel HS Matematika. Di video kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2020. Ini soal asli yang bersebaran di internet ya. Di video kali ini akan dibahas 11 soal TPS kuantitatif. Ini yang ditampilan hanya perwakilannya saja, nanti akan ada beberapa tipe soal yang mirip atau yang sama ya. Itu mungkin paket soal yang berbeda ya. Oke, langsung saja. Nomor 1 ini ada 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan A kali B pangkat C. Nah, kita harus mengubah pengurangan menjadi perkalian ya. Nah, di situ kata kuncinya ada pangkat 2020 dengan pangkat 2019. Nah, itu bedanya cuma 1. Nah, biasanya yang besar menyesuaikan. Jadi yang besarnya itu dipecah, jadi 2019 ditambah 1 ya. Nah, pangkat penjumlahan di pangkat itu sama dengan artinya perkalian ya. Jadi 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1. Terus yang 2 pangkat 2019-nya boleh ya dikalikan 1 biar mengimbangi yang sebelah kiri, menyesuaikan. Biar nanti mudah atau tidak bingung untuk proses selanjutnya. Di sini ada kesamaan 2 pangkat 2019. Nah, berikutnya difaktorkan atau dikeluarkan. 2 pangkat 2019 dikali dalam kurung ya. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah 2 pangkat 1 sama min 1. Jadi 2 pangkat 1 dikurangi 1. Yang sebelah kanannya ya. 2 pangkat 1 dikurangi 1, 1. Nah, itu di soal sama dengannya itu yang akan kita tuju adalah A kali B pangkat C. Nah, ini satunya boleh ke depan ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 2019. Kalau udah kayak gini berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2019 ya. Jadi A tambah B tambah BC-nya langsung masukin 1 tambah 2 tambah 2019 sama dengan 2022 ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada yang diketahui F1, F2, terus yang ditanya F4 dikali F5. Jadi dari F1, F2 loncat ke F4, F5. Ya, ini ada fungsinya Fn tambah 2 sama dengan Fn tambah 1 tambah Fn ya. Nah, di sini kita ambil N-nya 1 dulu karena di situ kan yang paling kecil Fn, berarti F1. F1 kan ada di yang diketahui ya. Nah, jadi Fn tambah 2 nya jadi F3, Fn tambah 1 nya jadi F2, Fn nya F1 ya. F2 F1 nya udah diketahui, 3 ditambah 1 jadi F3 nya nanti dapat 4 ya. Nah, kita masukkan N sama dengan 2. Fn tambah 2 nya jadi F4, Fn tambah 1 nya jadi F3, Fn nya F2 ya. F3 nya barusan kita dapat 4, terus F2 nya diketahui jadi 7 ya. Nah, F4 nya udah dapat, yang ditanyanya kan F4 kali F5, berarti kita tinggal satu langkah lagi, kita cari untuk N nya sama dengan 3. Nanti dapat Fn tambah 2 nya jadi F5, Fn tambah 1 nya F4, Fn nya jadi F3. F4 nya tadi udah dapat 7, F3 nya 4 ya. Jadi F5 nya sama dengan 11. Oke, udah selesai, berarti F4 nya 7, F5 nya 11. 7 kali 11 sama dengan 77 ya. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya ini sama kayak nomor 2. Ada A1, A2, terus ada fungsi, terus yang ditanyanya A3 tambah A2. Tapi yang ini lebih singkat daripada nomor 2 ya. Jadi ini cukup satu langkah. Kalau kita masukkan N-nya 1, kita langsung dapat AN plus 1-nya itu jadi A2. Terus AN plus 2-nya jadi A3. AN-nya A1 ya. A2-nya diketahui 7, A1-nya juga 5. Jadi kita tinggal substitusi atau dimasukkan. 7 sama dengan A3 dikurangi 3 kali 5. 3 kali 5, 15, pindah ruas. Jadi 7 tambah 15, langsung dapat A3-nya, 22 ya.
Nah, yang ditanya adalah A3 tambah A2. Jadi jawabannya adalah 22 ditambah 7 ya. Ya, jadi jawabannya 29 ya, yang E. Lanjut soal berikutnya. Di sini ada fx, ada gx, ada x-nya. Jadi kita mulainya dari x-nya dulu ya. 2 pangkat negatif 1 itu artinya setengah. Nah, gx-nya itu adalah 2 kali x, berarti 2 dikali setengah. 2 dikali setengah 1. Fx-nya 2020 pangkat gx, berarti 2020 pangkat 1 atau 2020. Nah, yang ditanyanya adalah 2020 log fx. Langsung aja 2020 log 2020 sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya nomor 5 sama kayak nomor 4. X-nya 4, GX-nya 2/3X, berarti 2/3 dikali 4 sama dengan 8/3. Terus fx-nya 8 pangkat GX, berarti 8 pangkat 8/3. Nah, 8 bilangan pokoknya atau yang di bawahnya itu diubah jadi 2 pangkat 3. Pangkat 3 sama pangkat per 3 itu coret. Jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256 ya. Jadi 16 log fx-nya itu 16 log 256. Nah, kalau di logaritma itu biasanya kiri pangkat hasil sama dengan yang kanan ya. Jadi 16 pangkat berapa yang hasilnya 256? Yaitu adalah 16 pangkat 2 ya. 16 pangkat 2 itu 256 ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6 ini ada P, A bintang, B bintang, C bintang, D. Yang ditanyanya juga P dalam kurung bintang-bintang itu ya. Nah, berarti yang 3-nya itu adalah A-nya, negatif 2 itu B-nya, 1 itu C-nya, 4 itu D. Langsung disubstitusi ke yang bagian kanan P, berarti A-nya 3, dikurangi D, berarti dikurangi 4, ditambah 2B, berarti ditambah 2 kali negatif 2, ditambah C, C-nya 1, jadi tambah 1. 3 dikurangi 4, negatif 1, negatif 1 dikurangi 4, negatif 5, tambah 1, negatif 4 ya. Jadi jawabannya negatif 4. Berikutnya nomor 7, ini mirip kayak nomor 6, cuma ini lebih sederhana karena ini bagian dalam kurung dengan bagian yang sebelah kanan sama dengan itu urutannya sama. Jadi kita bisa langsung masukkan A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7, D-nya 9. Jadi langsung aja dimasukkan ke yang ditanyakan ya. 2 dikali 3 pangkat 2 itu 18, tambah 5 23, 23 dikurangi 14, 9, 9 dikurangi 3 itu 6, 6 dibagi 3 jawabannya 2 ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8, di sini ada segitiga tegak, ada segitiga terbalik ya. Nah, yang ditanyanya adalah 2 segitiga tegak, ada dalam kurung 2 segitiga terbalik 1 ya. Jadi kita mengerjakan yang kurungnya dulu. 2 segitiga terbalik 1 itu berarti kita pakai yang ini ya. Jadi A-nya 2, B-nya 1. Di situ kan sama dengan berarti 2 pangkat A-nya 2, B-nya 1, 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Nah, berikutnya adalah berarti kita mencari 2 segitiga tegak 4. Nah, jadi A-nya 2, B-nya 4. Sama dengan A pangkat B, berarti 2 pangkat 4, B pangkat A, 4 pangkat 2. 2 pangkat 4, 16, 4 pangkat 2 juga 16. Berarti jawabannya 0 ya. Yang C. Nomor 9, di soal itu ada M pagar N sama dengan M kuadrat per N. Nah, yang di tabel itu ada jika M sama dengan negatif N. Jadi P-nya itu M-nya sama dengan negatif N. Berarti dimasukkan ke sini. Dimasukkan berarti M-nya itu jadi negatif N. Berarti negatif N kuadrat per N. Negatif dikuadratkan jadi positif. N kuadrat dibagi N jadinya N. Nah, jadi P-nya itu N, Q-nya juga N ya. Q-nya udah diketahui.
Berarti jawabannya yang C ya. P sama dengan Q. Nomor 10, di sini ada kata kunci matriks singular. Singular itu artinya tidak punya inverse. Tidak punya inverse itu artinya determinannya sama dengan 0. Rumus determinan adalah AD min BC. Nah, nanti A-nya itu adalah yang ini ya, X, B-nya 1, C-nya 5, D-nya X tambah 4. Langsung masukin. Berarti X dikali X tambah 4 dikurangi 1 kali 5. Dikalikan X kali X kuadrat, X kali 4, 4X dikurangi 1 kali 5, 5 ya. Nah, ini bisa difaktorkan sebetulnya, tapi enggak juga di soal ini bisa ya. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai X. Itu artinya X1 tambah X2. X1 tambah X2 itu ada rumusnya min B per A. Tapi B sama A nya ini diambil dari yang ini ya. A nya yang X kuadrat 1, B nya yang 4, C nya yang negatif 5. Berarti min B per A itu adalah min 4 per 1. Jadi jawabannya adalah min 4 ya. Oke, berikutnya soal nomor 11. Diketahui P-nya, oh ya, ini ada determinan P sama dengan 0, berarti sama kayak nomor 10 ya. Cuma ini langsung determinan sama dengan 0. Itu AD min BC sama dengan 0, A-nya 2X, B-nya 6, C-nya 2, D-nya 3 ya. Masukkan 2X dikali 3 dikurangi 6 kali 2. Jadinya 6X kurangi 12, pindah ruas, nanti X-nya dapat 2 ya. Yang ditanya 3X dikurangi 1 berarti 3 kali 2 dikurangi 1. Jadi jawabannya 5 ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.